Pertanyaan hari ini lampiran. Nomor 1. Apakah teori evolusi adalah lawan kata dari penciptaan? Banyak orang membandingkan teori evolusi Darwin dan penciptaan sebagai teori yang saling bertentangan, tetapi belum tentu. Teori evolusi hanyalah penjelasan tentang bagaimana hal-hal yang sudah ada berubah, prosesnya, dan tidak menjelaskan bagaimana asal-usulnya. Hal itu hanya mengatakan bahwa kejadian itu terjadi secara tidak sengaja. Rasanya, teori evolusi itu sendiri sejak awal tidak bermula dari upaya mencari asal mula dunia, tetapi dari biologi. Meskipun benar bahwa premis teori evolusi memandang seluruh alam semesta sebagai proses yang berkelanjutan, evolusi itu sendiri tidak dimaksudkan untuk menyangkal penciptaan. Untuk menemukan lawan kata dari penciptaan, kita harus menemukannya di ranah filsafat. Jika mencari teori yang bertentangan dengan kreasionisme, maka teori itu kebetulan. Misalnya teori Big Bang yang sering disebut dalam ilmu astronomi dan fisika, bahwa awal mula alam semesta termasuk dari suatu ledakan masif yang terjadi secara kebetulan, bahwa seluruh alam semesta tercipta dari ledakan itu. Teori ini sekarang diterima sebagai fakta ilmiah yang hampir tidak dapat dipertanyakan karena beberapa bukti. Namun, ini juga tidak secara menyakitkan menjelaskan akar penyebab Big Bang dan hanya spekulasi yang dibuat. Tidak ada yang pernah melihat awalnya, dan itu tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen. Jadi mereka hanya memiliki keyakinan di dalamnya. Tidak ada jawabannya dan tidak ada jawaban di masa depan juga. Setiap usaha untuk menjelaskan awal dari segalanya kecuali Tuhan adalah sia-sia. Nomor 2. Bukankah teori evolusi lebih ilmiah daripada kreasionisme? Sains adalah sistem pengetahuan yang diperoleh dengan cara yang dapat diverifikasi. Dalam pengertian itu, teori evolusi tidak dapat dianggap ilmiah, karena eksperimen itu sendiri tidak mungkin. Namun, jangan coba-coba mengabaikan fakta ilmiah yang sudah terungkap dengan kekuatan keimanan kita. Seringkali kita mencoba melawan ciptaan dengan sains sebagai lawannya. Seringkali sains dijual seolah-olah itu adalah setan yang melalui Tuhan. Seringkali mereka mengklaim bahwa apa yang tertulis di Alkitab adalah ilmiah tanpa syarat. Namun, meskipun Alkitab mencatat fakta, itu bukanlah buku sains itu sendiri. Penciptaan pada dasarnya adalah sebuah misteri. Ilmu dan iman harus dikomunikasikan. Selain itu, iman dan sains memiliki premis yang berbeda dan cara berkomunikasi yang berbeda, sehingga terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam cara pandang mereka. Bagaimanapun, sains juga merupakan ilmu yang mencari kebenaran. Jadi, lakukan percakapan, tapi hati-hati. Anda tidak boleh hanya menyangkal pendapat satu sama lain. Anda harus mencari dengan cermat kemungkinan tidak temu di dalam percakapan. Nomor 3, bagaimana seharusnya kita memandang realitas pendidikan yang mengajarkan teori evolusi sebagai fakta tetap? Hanya mengajar teori evolusi di sekolah tempatnya menjadi pilihan yang tak terhindarkan untuk mengecualikan agama dari pendidikan umum. Tetapi saya pikir ada masalah dengan mengajarkan evolusi secara membabi buta seolah-olah itu adalah kebenaran. Namun lemah juga untuk membantah bahwa kreasionisme diajarkan di kelas sains. Untuk menyebut kreasionisme, kita lebih suka mengajarkannya di kelas filsafat. Tentu saja, suasana keseluruhan di mana pendidikan filosofis lebih lemah daripada pendidikan sains itu sendiri merupakan masalah. Jadi melakukan hal ini mungkin tidak akan membuat banyak perbedaan. Oleh karena itu, masalah ini merupakan pekerjaan rumah yang akan kita kerjakan secara bertahap. Nomor 4. Apa yang dapat kita pelajari melalui penciptaan? Alkitab menekankan bahwa kita harus bisa mengenal Tuhan melalui semua hasil ciptaan Tuhan. Kita harus menyadari kekuatan dan hikmat Tuhan sambil melihat alam. Dan kita harus bisa mengetahui gambar dan karakter Tuhan melalui diri kita sendiri.
Sekalipun kita tidak melalui hasil ciptaan yang bisa terlihat, kita bisa mengenal Tuhan melalui sebagai hubungan manusia, emosi, cinta, dan lain-lain. Di dunia yang telah Tuhan ciptakan, dan melalui banyak kebijaksanaan yang kita pelajari selama hidup di dunia, dengan kata lain, penciptaan menjadi sarana mendasar untuk membuat kita mengenal Tuhan. Pengetahuan tentang mengenal Tuhan tumbuh melalui ciptaan. Ini juga merupakan tujuan akademi asli. Pada akhirnya, kita harus menemukan Tuhan melalui penemuan dan analis prinsip-prinsip di mana dunia ciptaan bergerak, keberadaan, atribut, dan hukum segala sesuatu di dunia. Melihat dunia, wow, cantik, luar biasa, ini tidak semua tentang bertahan di level itu. Kita tidak hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan kita akan pengetahuan, mendapatkan lebih banyak uang, mendapatkan kehormatan, dan hidup bahagia dengan mengenal makhluk melalui penelitian akademis. Saya tidak tahu seberapa banyak astronom menyukai ruang, kira mereka luar biasa, upaya mereka sangat besar. Jumlah uang yang dikeluarkan fisikawan untuk membangun akselerator sangat besar. Namun, jika tujuan menemukan melalui ini salah, akan sia-sia jika tidak mengetahui tujuan asli dari penelitian tersebut. Terima kasih.